Tapi dengan perkembangan teknologi sekarang ya tentunya IT harus bisa berpikir bagaimana IT bisa mensupport bisnis hotel sendiri, bagaimana bisa ya menjadikan tools-tools yang melalui teknologi yang untuk membantu ya kompetitif bisnisnya di hotelnya itu sendiri dengan bagaimana teknologi terapan yang bisa digunakan oleh sales misalnya gitu kan, bagaimana teknologi terapan yang bisa digunakan oleh si markomnya itu sendiri, bagaimana teknologi terapan yang bisa mempercepat, mempermudah, membuat nyaman tamu saat check in misalnya gitu kan, banyak hal atau ya memesan sesuatu hal yang mempermudah tamu memesan di dalam kamar. Lebih praktis lagi, lebih mudah lagi gitu. Yang dulunya konvensional telepon, room service catat, yang sekarang dengan teknologi kan ya cukup sambil rebahan gitu kan. Cicok Digitally Yours. Hai Vincent, barusan saya melakukan reservasi di sebuah saya member dari sebuah namanya hotel chain ya. Saya pilih-pilih, saya pilih harga yang diskonnya berapa, saya cari-cari dan lokasi yang ingin saya dapatkan. Saya sudah menemukan hotel pilihan saya untuk staycation berikutnya. Nah, ini sebenarnya apa yang saya lakukan ini menjadi budaya yang sudah bukan baru lagi ketika tren staycation sudah mulai menguat, teman-teman semua sudah mulai bekerja dimanapun, memilih hotel yang paling nyaman buat mereka, tapi juga mereka biasanya memperhitungkan kira-kira networknya bagus nggak di sana ya, jaringannya bagus apa enggak ya. Ini menjadi salah satu pilihan. Dan kemarin di episode sebelumnya kita sudah berbincang-bincang tentang dinamika baru di dunia perhotelan yang mau nggak mau mereka harus menyiapkan infrastruktur yang mampu menjawab kebutuhan orang-orang seperti saya, seperti kalian yang tidak saja stay di hotel hanya untuk kesenangan, untuk rekreasi, tapi juga untuk bekerja, berproduktivitas. Karena sekarang stay di hotel tidak hanya Sabtu Minggu, tapi bisa memilih Senin, Selasa, Rabu, hari apapun gitu. Dan kebutuhan dari korporasi juga sekarang sudah meningkat kan. Artinya ketika kita bikin event offline tidak hanya sekedar audiensnya di situ saja, tapi sekarang sudah berkembang menjadi hybrid, kebutuhannya pun berbeda. Nah, di perbincangan sebelumnya dengan Mas Andi dari Hita, beliau cerita tentang mulai peningkatan penggunaan optimalisasi dari pemanfaatan teknologi mutakhir. Salah satunya adalah cloud. Beliau juga cerita karena ada kebutuhan-kebutuhan baru terkait dengan tren penggunaan aplikasi reservasi yang sudah tidak konvensional lagi, tapi sudah menggunakan jaringan dan konektivitas dan aplikasi. Intinya lebih efisien, tetapi dampaknya juga mereka membutuhkan infrastruktur baru yang lebih agile, lebih akomodatif. Nah, kira-kira teknologi apa saja sih selain cloud? Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan barangkali bisa menjadi masukan buat teman-teman yang berbisnis homestay, hotel atau apapun untuk bisa beradaptasi ataupun menangkap peluang ketika tren ini makin menguat. Oke, masih ditemanin oleh Chairman Hita, Mas Andi yang ada di samping saya dan siap untuk berbagi cerita yang lebih menarik lagi buat Venetian semuanya. Mas Andi, apa kabar? Baik. Thank you banget. Ini ketika ketemu lagi. Nah, di episode sebelumnya nih Mas Andi kan cerita sudah mulai mengoptimalkan pemanfaatan cloud ya. Itu boleh diceritakan. Ini pergeseran untuk penggunaan cloud, terutama mungkin hybrid dibandingkan dengan on-premise. Ini kira-kira latar belakangnya seperti apa sih Mas? Ada perubahan apa sehingga mau nggak mau nih harus memakai cloud? Kalau sebelumnya yang kita kenal cloud sebelumnya itu hanya sekedar penyimpanan data aja ya. Ya dulu kan teknologinya cloud itu hanya untuk simpan data aja, yang penggantian atau pergeserannya dari hard disk. Kalau kita kemana-kemana harus hard disk dibawa gitu kan. Di saat udah online ya cloud itu sendiri jadi solusi untuk penyimpanan data. Saya butuh data ini, butuh data, ambil save file data saya semua ke cloud. Tapi dengan terus dengan perkembangan IT sekarang, teknologi sekarang, data yang ada di cloud itu akhirnya bisa diolah menjadi suatu
data yang bisa produktif gitu kan, yang jadi bukan sekedar nyimpan saja, tapi itu bisa jadi interaksi user dengan teknologi itu sendiri gitu kan ya. Data-data apa aja itu Mas biasanya Mas yang sekarang tersimpan di cloud itu sehingga butuh? Kalau sekarang udah tentunya banyak ya, maksudnya sekarang database nama udah bisa saling dipilah dari database nama, database gender ya, misalnya nama A kita pilah lagi segmennya ke yang usia gitu kan, atau yang sampai ke ya favoritnya seperti apa gitu kan, menu favorit, iya gitu kan, menu favoritnya, atau ya itu tadi experience ataupun kesenangan dia saat ke hotel. Ada yang ya apakah dia suka TV, tayangan TV-nya seperti gimana, atau misalnya dia suka kamar itu di yang jauh dari lift atau apa dan lain sebagainya. Banyak hal data yang bisa diolah di sana gitu kan. Oke. Kalau kita ngomongin pengolahan data, berarti ini sudah mulai memanfaatkan misalkan big data analytics, kemudian betul. ada teknologi lainnya. Boleh cerita nggak sih? Ini biar bisa jadi inspirasi juga. Saya rasa kalau untuk hotel yang atau international chain, barangkali ini sudah menjadi standar yang biasa gitu. Tapi bukan buat teman-teman kita yang ada di hotel yang melati atau hotel yang bintang 1 atau bintang 2, barangkali ini bisa menjadi satu inspirasi yang bisa membuka wawasan mereka sehingga ini teknologi ini memang harus dipertimbangkan oleh para pelaku bisnis perhotelan ini gitu. Ya pastinya ya, karena sekarang dengan teknologi yang ada, setiap orang pegang device ya, setiap orang punya pegang gadget gitu kan. Betul. Di situ juga mempermudah kita bagaimana kita ya tadi itu reservasi. Sekarang hotel yang tidak menggunakan teknologi itu sendiri atau tidak terkoneksi dengan teknologi yang lebih baik, itu akan sangat ketertinggalan, karena ya di situ tadi dengan big data tadi kita kan bisa di situ bisa SWOT analitiknya. Di Bandung banyak penghuni ataupun banyak tamu yang ke Bandung, misalnya ke Jakarta, itu yang di segmen mana sih, yang di usia segimana sih, atau satu hotel ini tuh lebih banyak bisnis kah atau leisure kah gitu kan. Hal-hal seperti itu yang akhirnya menjadikan hotel itu berpikir apa sih yang perlu disiapkan di hotelnya, apa sih yang perlu di-upgrade lagi secara fasilitas. Ya dengan data itu kita bisa olah dengan kesenangan atau kesukaan tamu yang ada dan datang bolak-balik ke hotelnya itu. Iya, artinya kalau dengan demikian maka infrastruktur IT atau divisi IT sendiri kalau dulu hanya sebagai pendukung kali ya, support. Sekarang mungkin saya bilang ini sebagai enabler ya, karena ini bisa jadi sumber, jadi pemampu buat bisnis hotel sendiri untuk bisa berinovasi. Kira-kira benar gak kayak gitu? Betul. Ya. Karena kalau dulu ya IT yang hanya sekedar mungkin yang IT yang bagaimana bisa membuat program ibaratnya, ataupun bagaimana bisa mengakomodasi data transaksi internal hotel saja gitu kan. Tapi dengan perkembangan teknologi sekarang ya tentunya IT harus bisa berpikir bagaimana IT bisa mensupport bisnis hotel sendiri, bagaimana bisa ya menjadikan tools melalui teknologi yang untuk membantu ya kompetitif bisnisnya di hotelnya itu sendiri, dengan bagaimana teknologi terapan yang bisa digunakan oleh sales misalnya gitu kan, bagaimana teknologi terapan yang bisa digunakan oleh si markomnya itu sendiri, bagaimana teknologi terapan yang bisa mempercepat, mempermudah, membuat nyaman tamu saat check in misalnya gitu kan. Banyak hal, atau memesan sesuatu hal yang mempermudah tamu memesan di dalam kamar lebih praktis lagi, lebih mudah lagi gitu. Yang dulunya konvensional telepon, room service, catat, yang sekarang dengan teknologi kan ya cukup sambil rebahan gitu kan. Atau mungkin dulu kalau bikin survei customer ya tadi kan telepon satu persatu, bikin yang survei sangat manual, ngumpulinnya juga. Nah itu PR banget buat tim sales atau tim marketing baru. Mungkin hasilnya juga akurasinya mungkin nggak terlalu tepat ya. Gitu. Tapi sekarang dengan IT barangkali itu bisa dikemas sehingga semua udah terbaca. Dengan data-data yang ada kita sudah melihat, wah ini pelanggannya banyakan ke sana gitu. Betul. Atau model-model orang yang seperti ini tuh maunya yang ini. Sehingga tamu datang itu sudah mendapatkan layanan yang barangkali 80% gitu sudah sesuai dengan kebutuhan. Betul. Berdasarkan dari data analitik yang tadi dilakukan gitu. Artinya
ini menjadi roh ya, menjadi fondasi yang kuat buat sales, buat marketing untuk membuat program selanjutnya. Jadi sekarang kayaknya ngejarinnya adalah dari hasil analisis yang dilakukan oleh tim IT, sumbernya sudah ada, tinggal mereka udah dapat semuanya, tinggal bikin program yang sesuai. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Jadi memang teknologi ini rasanya memang sangat layak untuk dipertimbangkan ya buat semua pelaku industri hotel untuk mampu menangkap kebutuhan-kebutuhan dari customernya gitu ya Mas. Betul. Karena ya sekarang kalau misalnya kita ke hotel juga kan apalagi anak-anak sekarang ya, yang pas giliran ke hotel yang ditanyain mau makan apa bukan kan? Iya betul. Atau menu ininya apa bukan? Iya. Yang dicari password wifi-nya apa? Password wifi-nya apa? Kalau nggak kenceng komplain. Kalau nggak kenceng komplain. Wah komplain banget. Malah jadi rewel kan? Iya. Bisa pindah ke hotel Bisa yang pindah lainnya. ke hotel lain. Iya karena kita sehari-hari juga bahkan mungkin jalan-jalannya oke nanti dulu kita mesti zoom dulu nih. Iya. Ada zoom meeting dulu Ada gitu zoom kan. meeting Ada dulu. zoom meeting dulu. Jadi masih harus aman dulu pekerjaannya, baru kita mungkin bisa jalan-jalan ke kota yang dimana kita hotel itu tinggal gitu. Mas tadi kalau kita bicara masalah analisis gitu, analisis untuk menghasilkan pijakan buat tim yang lain untuk melakukan keputusan ya atau kebijakan yang tepat. Ini berarti teknologinya yang dipakai tidak hanya sekedar cloud, tapi ada teknologi lain, misalkan big data analytic, kemudian machine learning atau deep learning gitu. Kemudian ada kalau tadi kita ngobrol-ngobrol di luar screen kan Mas cerita, atau di episode sebelumnya saya lupa, itu untuk misalkan untuk ke kamar, kemudian artinya pakai device-nya sendiri, artinya sudah IoT ya, sudah ada mengadopsi teknologi IoT. Berarti memang banyak sekali ini teknologi yang dipakai. Ini kira-kira trennya akan seperti apa Mas? Apakah akan semakin intensif penggunaan teknologi tersebut atau bagaimana? Pemanfaatnya akan seperti apa nantinya? Ya tentunya lebih ke penggunaan yang memang yang up to date ya, maksudnya sekarang apa-apa semua di device ya, di handphone ya kan, transaksi uang gitu kan. Nah dari teknologi itulah ya bagaimana hotel mengakomodir teknologi untuk kenyamanan tamunya itu sendiri gitu kan ya, dari data dari yang tadi awalnya data analitik, bagaimana mendapatkan market yang lebih tepat gitu kan. Dari situ juga nantinya bagaimana mendapatkan experience tamu yang lebih tepat, karena sekarang apakah tamu suka TV? Sekarang TV-nya ada tapi channelnya ditonton nggak? Gitu kan. Sekarang TV, apakah tamunya suka streaming? TV-nya ada, tinggal berarti kan nggak perlu TV-nya, yang penting TV-nya online dia bisa streaming. Nah ya, hal-hal kayak gitu yang tentunya kedepannya dari situ bagaimana juga experience tamu yang bisa merasakan wow ya di saat check-in ya. Maksudnya seperti tadi, kalau dengan IoT mungkin kedepannya ya, sekarang self check-in, mungkin kedepannya bisa jadi ada GRO dalam bentuk robot menyambut tamu yang menjadikan wow experience lah ya. Kalau ini saya tamu di saat saya disambutnya unik nih, teknologinya, robotnya bisa menyambut saya, tahu siapa yang saya nyampe hotel, saya disambut hai Mr. Andi misalnya gitu kan. Dengan robot itu kan suatu experience yang berbeda dari hotel lainnya gitu kan. Di saat udah dari situ ada lagi misalnya hanya ini, kita ke restoran mau mesen makanan dengan ada robot yang datang misalnya gitu kan. Hai Mr. Andi, saya sudah menyediakan makanannya sesuai kesusahan gitu kan. Itu menjadi suatu experience yang berbeda tentunya untuk masa kedepannya, di mana hotel yang keramah tamahan manusia itu tetap tetap harus ada, cuman teknologi ini yang menjadikan ya experience baru ya untuk di sini teknologi baru, nanti pas di kamar ada teknologi lainnya yang menjadikan ya saya enjoy di hotel ini yang teknologinya juga bagus gitu kan, yang teknologinya wow nyaman gitu kan. Ya, atau mungkin teknologi ini sebagai pijakan tadi seperti kita ngomong di awal, pijakan untuk si hotel ini membuat kebijakan atau layanan yang memang sesuai gitu. Kalau misalkan ini anak-anak muda semuanya yang suka yang techy banget gitu, yang barangkali mungkin robot akan dikedepankan, tapi mungkin barangkali ada di data itu menyimpulkan bahwa
ternyata tamu-tamunya suka banget dengan pendekatan yang humanis. Langsung kan udah ada hasilnya kan. Berarti memang mesti optimalisasi SDM-nya. Artinya tim hotelnya juga wah yang disukai mereka itu greeting yang langsung begini loh gitu. Atau mungkin ternyata tamu-tamu suka loh apa disapa secara personal, ditanyakan personal. Semuanya bisa dilakukan kalau memang datanya valid ya. Valid. Jadi kebutuhannya layanannya sesuai dengan kebutuhan, nggak kita menciptakan sesuatu yang tidak disukai oleh customer. Itu semuanya berbasis dari analisis yang dilakukan. Nah, Mas, berarti kita sudah simpulkan bahwa IT ini makin memantapkan posisinya sebagai enabler. Kalau dulu mungkin bos atau marketing atau sales atau siapapun minta misalkan, tim IT tolong dong pelanggan gue minta konektivitas gini gitu, atau tolong IT kasih kamera karena kita ternyata butuh live streaming. Jadi pendorongnya dari request mereka, request mereka. Tapi sekarang ketika semua infrastruktur sudah siap, dari apa yang kita sajikan, data-data yang kita kumpulkan, kita olah, kita analisis menjadi landasan mereka untuk membuat program-program yang tadi sesuai dengan kebutuhan customer. Artinya ini semakin menjadi enabler gitu. Nah, dengan posisi seperti ini, kalau untuk pengadaan infrastruktur sendiri nih Mas, sebenarnya ini keputusannya ada di mana? Apakah dari analisis tim IT kemudian memberikan rekomendasi kepada manajemen misalkan ini loh, nanti bakalan orang itu semua pakai aplikasi atau bakalan semua terkoneksi dengan namanya IoT gitu ya, antara device-device yang ada di dalam kamar kemudian sampai ke pintunya, sampai kemanapun, sampai mungkin activity yang ada di dekat pool misalkan, itu semua bisa terkoleksi. Nah, ini muncul dari tim IT atau masih bagaimana? Top down atau dari bawah ke atas atau masih bagaimana nih kalau keputusan untuk penggunaan atau pembangunan infrastruktur IT sendiri di perhotelan? Masing-masing hotel itu berbeda ya. Masing-masing hotel berbeda di mana ada yang IT atau hotel berbeda dan IT-nya pun dalam artian karakter untuk penyampaian di manajemen berbeda, karena memang ada hotel yang hanya memposisikan IT sebagai IT support saja. Jadi di mana masih jadi kan jadi yang penting hotel saya butuhnya hanya cukup, yang penting ada guest check in, itu berarti hanya butuh sistem hotel, server, internet wifi, dah beres. Ya udah, berarti kan IT-nya hanya ya udah kebutuhan saya server, PMS, internet. Udah seperti itu. Tapi ada juga yang hotel yang memposisikan IT-nya memang sebagai manajerial, dalam artian hotel kita konsepnya mau seperti gimana, kebutuhan dari marketing seperti ini, kebutuhan departemen lain seperti ini. Dari sisi IT itu ya kita yang berpikir untuk marketing toolsnya lebih mungkin lebih tepatnya seperti ini. Kita jadi influencer ataupun jadi memberikan informasi yang tepat guna untuk masing-masing departemen untuk operasionalnya hotel itu sendiri. Rekomendasi dari hotelnya. Dari situ yang menentukan tetap masih di level atas kita ataupun dari GM, General Manager kita yang sesuai dengan harapan untuk operasional ke depannya, ataupun nanti misalnya dari sisi GM menyampaikan ke sisi ke owning company, dari sisi owner lah yang menentukan ini sesuai dengan, karena passion owner ataupun passion GM juga punya passion masing-masing ya, punya passion tersendiri untuk hal teknologi gitu kan. Ya dari IT-nya mungkin bisa merekomendasikan hal yang teknologi yang yang super lah ya, yang high tech gitu. Tapi dari sisi manajemen mungkin cukup mungkin next system yang akan dipakai, tapi untuk saat ini cukup ini dulu lah, yang middle dulu, nanti kita upgrade lagi. Atau memang ada yang passionnya udah dari awal udah high tech gitu kan, yang udah dari servernya itu sendiri, dari infrastrukturnya itu sendiri, dari device-nya itu sendiri yang ini saya mumpuni gitu kan untuk untuk mengakomodir kebutuhan tamu dan operasional hotel dengan sistem dan perangkat yang super teknologi lah gitu. Kadang-kadang kan teknologi ini tidak hanya didefinisikan
yang canggih banget gitu, Iya. yang mahal banget. Bahkan mungkin secara investasi kalau misalkan tadi cloud aja, balik cloud aja, dibandingkan dengan kita membangun on premise barangkali kan lebih hemat kalau kita menggunakan hybrid atau langsung cloud yang, atau gimana sebenarnya? Jadi ada lebih ke ya efisiensinya adalah pasti. Oke. Ya sekarang kalau kita on premise tentunya kita investasi di sisi perangkat di awal gitu kan. Kalau di cloud kita tidak investasi di perangkat. Iya. Tapi kita subscribe dengan satu company cloudnya itu sendiri. Mungkin kalau secara comparison pricing on premise dengan cloudnya, ya ada hal yang memang bisa mungkin itu lebih murah dari on premise, tapi ada juga yang mungkin itu lebih kurang lebih sama lah. Iya, Tapi kita lihat dari sisi operational dengan cloud itu sendiri kita ngeredus listrik, Iya, itu listrik. cost efisiensi untuk electricity-nya, space-nya gitu kan, space yang tadinya mungkin kita kalau on premise harus menyediakan ruang IT yang mini data center, di situ ada banyak rack server. Kalau udah cloud kan itu nggak terlalu. Iya, butuh ruangan nggak perlu pula ya, ya, butuh gitu kan. ruangan. Itu electricity Iya, pendinginnya aja iya, udah berapa, pendinginnya udah gitu berapa ya. kayak gitu. Nah itu untuk mengeduket manajemen, ini kita bicara masalah standar hotel yang kita nggak ngomong skala ya gitu. Itu challenge-nya seperti apa sih? Kalau dari Hita kan udah pasti nih banyak sekali nih curhat-curhatan antara sama IT person di masing-masing hotel. Nah kalau mungkin di hotel-hotel yang di Jakarta, Bandung, kota-kota besar, ya kayaknya udah knowledge-nya atau awareness-nya untuk ke arah pembangunan infrastruktur yang sekarang canggih, yang sekarang ini udah bagus lah gitu ya. Tapi bagaimana nih kisah teman-teman yang mungkin dari manajemennya belum menyadari betul gitu. Ini challenge-nya seperti apa sebenarnya? Challenge-nya adalah menyampaikan ke manajemen tidak dengan bahasa IT ya. Itu ya. Kayaknya itu loh ya. Karena kalau kayak orang saya kayak awam aja dijelasin gitu, ini apa ya gitu kan. Kebayangkan kalau misalnya kita ngejelasin dari sisi atasan kita atau dari sisi owner sekarang ataupun owner banyak yang sudah mengerti teknologi tentunya gitu kan. Tapi kebutuhan untuk menyampaikan kebutuhan yang sesuai dengan sisi sudut pandang manajemen ataupun owner gitu ya. Itulah yang Pak, kita pakai satu contoh, misalnya kita pakai satu perangkat yang ini bagus Pak, ini safety, ini kapasitasnya besar, ini speednya cepat gitu kan. Tapi kalau dari sisi kacamatanya manajemen ataupun owner kan, kayaknya saya nggak perlu terlalu seperti itu deh gitu. Tapi giliran IT menyampaikannya dengan ini Pak speednya sekian megabyte, ini sekian kapasitasnya sekian tera gitu kan. Apain sih? Maksudnya jadi kurang tersampai, atau ya penyampaian secara teknikal itu agak susah diterima mungkin ya. Tapi kalau misalnya bagaimana kita menyampaikan ke atasan kita dengan sisi ini akan mendukung operasional kita, atau menganalogikan kalau misalnya bagaimana ini teknologi ini mendukung operasional hotel, mendukung bisnis hotelnya, dengan dari sudut pandang ini mensupport bisnis kita semua. Karena sekarang kita mau cepat, ya kok kita mau saya disuruh ke Jakarta nih, tapi dengan harus cepat. Tapi saya disediainnya atau dibeliinnya sepeda motor. Ya kan? Atau kita beli mobil. Saya dibeliinnya misalnya ya mini car lah ya gitu ya. Beda lagi dengan kalau saya mau ke Jakarta, saya pengen ke Jakarta bolak-balik dalam waktu 2 jam, sudah bolak-balik Bandung lagi. Bagaimana saya menjemput tamu? Ya analogi-analogi yang enggak teknikal banget agar bisa terserap ke manajemen bahwa iya teknologi ini akan mendukung ke bisnis hotel kita gitu kan. Ya banyak yang terperangkap bagaimana menyampaikan dengan ini loh Pak, ini tuh speednya bagus, ini ya dengan pakai bahasa dewa ya gitu. Pakai bahasa dewa yang kita itu nggak ngerti gitu apa ini, karena kan
biasanya top manajemen kan mereka juga bukan berasal dari, ya mungkin ada yang dari IT ya, tapi kan mereka pasti backgroundnya beragam-ragam gitu, sehingga perlu penyampaian yang lebih logik, lebih mungkin lebih ke benefitnya kali ya. Misalkan, Pak ini kita zamannya data Pak, dengan IT data bisa terkumpul semuanya, semakin banyak data masuk maka tim sales akan lebih gampang atau tim marketing akan lebih gampang untuk bikin program tanpa perlu lagi bikin survei manual yang perlu waktu 3 bulan, tapi ini dalam sehari pun dia bisa lihat, oh ternyata memang kebutuhan tamu gue seperti ini gitu. Nah Mas, sekarang ini deh Mas, ini zaman sudah mulai bergerak cepat menuju era yang kata orang sih era yang cerdas ya, era yang pintar, berbasis teknologi digital gitu. Kita juga mau teman-teman di industri perhotelan ini bisa catch up. Kalau tadi saya berkali-kali bilang kalau untuk yang international chain atau hotel-hotel yang barangkali sudah ada di kota-kota besar di Jawa, mungkin kesadaran itu udah ada lah gitu, udah setara gitu. Nah, ini bagaimana saran dari Mas Andi nih, atau tips gitu untuk memberikan gambaran kira-kira di masa depan atau mungkin setahun 2 tahun lagi ketika 5G sudah mulai naik, udah pasti ini IoT udah akan semakin intensif gitu ya. Data akan semakin terkumpul banyak gitu. Nah, tidak hanya hotel-hotel kelas atas, barangkali juga kita sekarang kan milihnya kan hotel yang nyaman, kadang-kadang kita justru pengen di pelosok gitu ya. Artinya mereka pun harus sadar terhadap kebutuhan ini. Teknologi ke depannya. Bisa disampaikan nggak sih, kan nggak apa-apa nih, ini kan bukan pesaing ya, teman-teman di ini siapa tahu ini bisa menginspirasi teman-teman yang mungkin di bisnisnya masih kelas homestay atau di hotel-hotel yang masih skala rendah gitu. Tapi nggak ada salahnya mungkin Mas Andi bisa kasih saran kira-kira tren ke depan itu perubahannya seperti apa, dan teknologi yang sebaiknya dipertimbangkan untuk menjadikan hotel itu makin mampu berinovasi, layanannya semakin oke, semakin keren, semakin pintar, semakin sesuai dengan kebutuhan tamu, itu seperti apa Mas? Kalau dari sisi saya sih lebih ke ya kita lebih mengcapture lagi data-data data-data tamu, kebutuhan tamu ataupun experience tamu yang lebih spesifik gitu ya, gitu kan, karena ya itu tadi kalau misalnya di daerah yang memang leisure gitu kan, yang teknologi ya, tapi sebatas mana teknologi yang mau di deliver ke tamu di saat dia stay gitu kan, beda dengan experience-nya tamu di saat dia di kota besar ataupun di kota besar lah gitu kan. Yang teknologinya ya saya butuh teknologi yang di kota besar butuh ya streaming online dan lain-lainnya. Di saat dia ke leisure kan ya saya nggak terlalu perlu ini gitu, lebih ke spesifik konsep hotelnya itu sendiri mau seperti apa gitu kan. Apakah memang ingin didukung dengan teknologi yang dari front desk sampai ke kamarnya yang full teknologi, atau memang yang ya ini konsep saya leisure yang memang teknologi saya hanya untuk mendukung marketingnya saja. Kesini memang marketnya hanya untuk leisure, hanya untuk menikmatin yang justru kalau misalnya escape dari rutinitasnya gitu kan, ya itu lebih ke spesifik data ataupun market kita mau kemana sih gitu kan. Jadi teknologi yang bisa justru membantu manajemennya untuk bisa memahami apa sih kebutuhan tamu gue gitu. Kalau memang tamu gue itu butuh pelayanan yang seperti ini ya, maka layanannya harus sesuaikan seperti itu gitu. Jadi tidak menyimpang ya. Artinya tetap butuh teknologi yang mungkin bisa menyimpan data dan mengolahnya. Ini artinya butuh semacam tadi teknologi yang bisa fleksibel seperti cloud, kemudian big data analytic, atau mungkin deep learning atau machine learning tapi dalam versi yang mungkin lebih sederhana gitu. Semakin kebutuhan semakin besar, otomatis infrastrukturnya pasti akan lebih gitu. Thank you banget Mas Andi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang menarik buat teman-teman kita yang ada di industri perhotelan. Saya rasa teman-teman semuanya sudah mulai menyadari bahwa memang berubah ini, demand dari tamu-tamu juga udah berubah, maka teknologi bisa Anda manfaatkan untuk capture ya, perubahan mereka seperti apa, perilaku mereka seperti apa yang mereka butuhkan juga seperti apa, yang semuanya sudah berubah, sehingga
program Anda, kebijakan Anda dapat dilakukan dengan secara tepat guna, kata Mas Andi, dan keputusannya pun sebenarnya lebih cepat. Lebih cepat. Karena tadi contohnya aja kalau kita survei, kita bisa makan waktu 3 bulan. Itu belum kalau timnya kita banyak. Kalau timnya hanya 2, kadang-kadang kita udah kehabisan waktu, belum analisisnya, belum nanti kita bikin apa kesimpulannya gitu. Sementara kalau didukung infrastruktur yang bagus, IT yang bagus, kita tinggal ngasih, ini udah kelihatan secara cepat. Akhirnya kebijakan atau keputusannya pun dapat dilakukan dengan cepat, efisien, dan cuannya pun diharapkan marketnya meningkat. tepat ya. Iya itu. Marketnya meningkat. Oke, thank you banget Mas Andi, sukses banget untuk bisnisnya. Di mana sih Mas di hotelnya? Saya saat ini di hotelnya di Holiday Inn Bandung Pasteur dan Holiday Inn Cikarang Jababeka. Oke, jadi 2 ya jabatannya ya. Oke, tapi ditunggu nanti kalau ada bocoran curhatan-curhatan penting dari teman-teman yang ada di HITA, boleh di-sharing lagi di sini. Thank you banget. Ini juga saya sudah bisa ngobrol banyak di sini ya. Oke, buat teman-teman HITA nih, sorry ya curhatannya dibocorin sama Mas Andi. Tapi nggak apa-apa, kita seneng karena siapa tahu obrolan ini tidak hanya bermanfaat buat teman-teman yang ada di HITA sendiri, tapi juga bermanfaat buat semuanya. Oke, thank you banget Vinizen. Jangan lupa komennya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan teknologi yang relevan, silakan kalian komen. Dan jangan lupa subscribe. Selalu ikuti obrolan-obrolan kita yang selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa dengan teknologi yang terkini, dan kita harapkan ini mampu menjadi informasi aktual buat teman-teman penikmat pemerhati teknologi digital. Oke, sampai bertemu lagi di obrolan yang lain, dengan tamu yang lain, dengan isu yang lain, dengan perbincangan yang lain tentu saja. Salam sehat buat semuanya dan sampai jumpa. Thank you Mas Andi. Thank you. T-Talk Digital Yours.